Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban ya Allah, wa ballighna Ramadan fi hadhihi sanah, wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang masih terus diberi kesempatan oleh Allah untuk menggemburkan tanah-tanah tanaman kita sebelum ditanam. Nah, jadi salah satunya kedatangan Antuna ke Majelis Saqafah ini, bagaimana supaya bisa menggemburkan tanah ketika kita menanam. Paham nggak bahasa saya? Nah, karena ini berada di bulan Rajab. Sudah 15 Rajab pun, Bu, jangan bilang mudah. Jangan bilang mudah. Jangan sampai di 15 Rajab ini Ibu merasakan enggak ada ruhnya ibadahnya tuh, Zah. Kayak mana tuh ya? Enggak ada ruhnya sampai sekarang. Jangan sampai, akhwan. Karena sebuah nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba itu ketika Allah memberikan kesenangan kepadanya di dalam ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selalu kita introspeksi diri, ya akhwati fillah. Mungkin kita sudah mulai menanam-nanam, ya, cuman keadaan tanahnya mungkin tidak gembur. Ketika dia menyiram nanti, itu pasti tanamannya tidak subur. Nah, hal ini yang harus kita pahami, ummahati fillah rahimakumullah. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salam beserta salam kepada kedua kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zulum, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang bersusah payah melebarkan panji-panji risalah dakwah ke penjuru negeri, seorang Nabi ya yang susah-susah menjemput perintah sholat sampai ke Lauhul Mahfuz, Sidratul Muntaha, yang satu-satunya pun hamba Allah tidak akan bisa menepis atau menembus Sidratul Muntaha kecuali Rasulullah SAW. Maka sholat merupakan tempat yang tinggi, mengambilkannya pun tempat yang tinggi. Kan malaikat Jibril nggak sampai kan ke Sidratul Muntaha? Sampai nggak? Nggak sampai. Ya, malaikat Jibril hanya diberi kesempatan untuk sampai di langit ke-7. Ketika Rasulullah ingin ke Sidratul Muntaha, apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, aku hanya bisa mengantarmu sampai sini. Ya, Masya Allah ya. Ibu bani cinta Allah, bagaimana mulianya Allah, mulianya Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ummahat, bagaimana keadaan ibadah Antuna semuanya di tanggal 15 Rajab ini? Kok jawabnya nggak yakin? Sudah mulai? Tanahnya gembur, Bu? Nah, itu dia kan, Bu, ya? Itu dia. Masih disiram ya, Bu Lia. Tapi kalau terbanyak siram juga, Bu, mati dia. Kurang siram, terserah Ibu lah. Dia bilang layu. Saya nggak tahu nih teman-teman Saqafah ini mungkin atau terlalu banyak siram atau kurang siram. Kita diskusi lagi menaikkan ruh istijabah kita dengan beradanya di bulan Rajab. Kita mulai dari belakang. Tuh, yang di belakang Bu Sandri ya. Sebelah Bu Sandri siapa? Saya mau nambah fikih tapi nggak sempat lagi waktunya, Bu, karena saya nanti ada mengisi tausiah pernikahan tuh, acaranya nggak mulai kalau saya nggak datang. Jadi makanya orang-orang wedding berhati-hati dari tadi nelfon iya saya iyain aja. Bu, oke, Bu San,
Coba sebutkan ke kita Ibu, apa kira-kira kendala Ibu di 15 Rajab ini untuk menanam tersebut? Alhamdulillah ya Zah, karena kemarin pada rumah lagi haid juga, jadi baru ini baru mulai untuk puasa Zah. Kira-kira ya itu sudah mulai menanam kan? Kira-kira apa gangguan-gangguan ketika Ibu menanam? Nah, gitu itu pasti ada ya Bu? Itu yang mau kita kaji. Gangguannya Membuat dia nggak subur tuh apa kira-kira? Gitu kan? karena masa malas itu Zah. Oke, kaslan, malas. Udah lagi pengennya kadang-kadang besok aja gitu. Oke, tunda-tunda, malas, nunda-nunda. Oke, lanjut Ibu sebelahnya. Nggak usah jawab panjang-panjang Bu. Sama Zah, yang paling berat itu malas. Malas. Malas ini berarti niat kita masalah Bu, gitu kan? Kenapa kita malas? Karena kita belum punya niat. Gitu. Oke, lanjut, bagus. Tapi bagus juga kalau Ibu bilang, alhamdulillah Ustazah, sampai detik hari ini tidak ada hambatan. Wih, keren. Ini mungkin tak sadar aja udah bulan lagi Bangun Bu ya dari tidur, gitu ya Bunda ya. Ini udah Rajab, gitu ya Bu. Oke, lanjut. Nanti saya kunci. Alhamdulillah Zah, hari tanam itu udah mulai dari ini sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Sedikit demi sedikit. Ya. Alhamdulillah Zah, daripada tahun-tahun yang lalu sama. Alhamdulillah ada perbaikan ya Bu ya. Semoga tanahnya semakin gembur. Semua Zah, males. Malas, oke. Lanjut Bu. Bu Bawat. Malas. Godaan waktu saja. Godaan waktu. Maksudnya Bu Deh? Sekarang waktu lihat waktu anak saja. Oh iya, lagi masak, dikejar-kejar waktu ya, sehingga kita tuh istijal di dalam melakukan sesuatu, sehingga ibadah tuh kadang-kadang terlewatkan. Oke, bagus jawabannya. Terus apa? Iya kan Bu Nah? Baik, Masya Allah ya Bu Ayah. Jadi dilihat mana yang udah, mana yang belum. Berarti kan sekarang memang bulan-bulan merapikan ini kan ya Bu. Kita kemarin udah bilang apa yang Ibu tanam sekarang. Terus saya tanya lagi, kira-kira yang Ibu tanam tadi itu apa rintangannya, kayak gitu kan? Oke, bagus. Terus Bu ya? Belum istiqomah, banyak malas. Banyak malas belum istiqomah. Oke, jawabannya mantap tuh. Terus makanya kita biar istiqomah kita datang ke sini ya Bunda ya, Bu. Yang jauh-jauh dari Rumbai, Masya Allah. Ada perubahan Nazah, walaupun sedikit. Oke Bu. Bu Yo. Budaya itu pengenalan terkuat. Oke, mantap. Kedua pergaulan. Jadi sekarang dan dua lagi mengurangi pergaulan dunia. Nah di Rajab ini ya Bu Yul ya, harus dikurangi nongki-nongkinya. Dan sudah mengurangi penggunaan kerja. Oke, mantap. Menunda-nunda. Oke Bun. Alhamdulillah sudah mulai baik dan Alhamdulillah sudah mulai baik. Kemarin kita sempat itu kan ya Bu, sempat menyapa Ibu dengan mensucikan hati. Itu sembari ya. Terus. Jujur belum ada ruhnya, masih sama aja ibadahnya. Malah sebelumnya saya ada tahajud, sekarang malas. Allah Akbar. Kadang dibangun pada Allah jam 2 jam 3 tapi Iya. tidur lagi. Iya, setannya di luar Rajab ini lain pula dia Bu. Setannya setan tingkat kakap ini Bunda. Oke. Alhamdulillah Ustazah, mulai sekarang mengulang-ulang kaji Ustazah. Alhamdulillah. Puasa Rajab. Masya Allah. Ya Alhamdulillah ya Bu, rintangannya makin dikit berarti ya. Ya. Bude. Sekarang sebelum saya masuk ke pengajian ini ya Allah, dulu bulan Rajab ini saya tidak tahu menama. Masya Allah. Sekarang setelah kita pengajian ini, insya Allah bisa menjalankan ibadah.
misalnya kayak sholat tahajud. Alhamdulillah. Yang kita jalankan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin. Semoga rintangannya juga bisa kita lawan ya Bude. Lanjut. Alhamdulillah aja ada peningkatan dari sebelum-sebelumnya. Cuman terkadang aktivitas hari-hari aja ya, untuk tadi malam sampai saya tilawahan, tahu datang cucu akhirnya tinggal. Ya. Setelah pulang nggak lanjut lagi dah. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Oke, terima kasih Bu. Ya, posisi anak dan cucu itu ada 4 posisinya untuk kita. Bisa jadi dia jadi qurratu a'yun, bisa jadi dia jadi perhiasan, bisa jadi dia menjadi fitnah dan amanah bagi kita, bisa jadi dia menjadi musuh bagi kita. Oke, lanjut. Alhamdulillah Ustazah meningkat sedikit, bisa menambah sedikit. Masya Allah, terutama Qurannya ya Bu Agus ya. Nah Bu Neng, sejak ikut tasir ini Bu Neng, bacaan beliau kemarin di masjid saya dengar luar biasa. Amin. Masya Allah. Semoga istiqomah ya Bu Agus. Alhamdulillah, terima kasih kita sehat selalu. Alhamdulillah, Amin. Masya Allah. Lanjut. Tahajud sebelum mantap. Ya Bu Maris ya, Maris tahajudnya belum mantap. Saya tantangannya apa Bu? Itu maksud saya. Apa yang membuat ibu tuh misalnya tahajudnya nggak mantap? Berarti bangunnya yang kurang Iya. cepat atau apa tidur? Udah bangun, misalnya jam 2 tidurlah dulu. Malamnya udah. Setan, betul. Tingkat kakap Bu di Rojak ini. Kalau Bude kendalanya selama ini suka nonton film di HP saya. Tapi semenjak bulan saya pikir kontak, Ya, Alhamdulillah di YouTube ya. ya, itu saya. Ah, ya. Bude Korea nggak suka dia. Bahasa itu, yang bahasa Indonesia ada. Ah, oke. Oke Bu. Alhamdulillah Ustazah sudah mulai istiqomah. Walaupun di bulan Rajab ini udara agak dingin, Iya, itu perjuangannya ya Bun ya. tapi lagi istiqomah. Ya, itu tanda-tanda tercurahkannya rahmat Bu. Salah satunya turun hujan. Oke. Kita sudah mulai, tapi memang masih banyak kurang. Sama kita Bu Rat. Masih kadang ketiduran dah, belum melayani masih kurang. Ya, Insya Allah. Sudah posisi. Ya, ketiduran ya Bu. Setan yang menidurkan kita. Betul. Ada, tapi pengen mau kapal jam 30 itu ada juga kali. Insya Allah tetap semangat ya Bu ya. Lanjut Bu Sri. Alhamdulillah ada di dalam benar istiqomah. Ya, amin. Perasaan lagi istiqomah ada mau dikasih sakit. Insya Allah sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita ya Bu ya. Usuzan sama Allah. Alhamdulillah kalau dari tahun-tahun lalu mungkin ada peningkatan untuk sekarang. Saya itu menurut diri saya sendiri, nggak tahu menurut orang lain. Baik. Tapi saya sangat sulit untuk mengontrol emosi. Oh, emosi ya. Itu berarti PR Ibu ya. Emosi yang sulit dikendalikan gitu ya. Biasanya orang-orang publik ini emosinya nggak stabil. Alhamdulillah ya, saya sudah mengalami senjata. Alhamdulillah. HP, HP. notifikasi itu kadang WA masuk itu kan. Karena itu 14-an jam. Iya gitu. Saya juga gitu Bu. Lagi tilawah tuh kadang-kadang buka HP juga. Berhenti dulu. Ah, penting balas dulu lah. Sebenarnya tunggu kita habis tilawah dulu baru HP-nya dibuka. Kan seharusnya kayak gitu. Itulah lemahnya ya. Tarbiyah diri kita. Oke Bu Mi. Jadi kalau saja kita sholat malam, kali bangun. Malas ya Bu ya. Kita lawan ya Bu ya. Lanjut. Sama kan, Iya. itu kayak itu di sepertiga malam, tapi kondisinya seperti subuh gitu. Nggak apa-apa udah bagus tuh Bu. Sepertiga malam tuh jam 2, jam setengah 3. Kalau Ibu tidur ya jam 9 malam bisa. Saya juga masih kerak-keraknya kemudian. Bu Nuzul. Jam 4 itu nikmat rasanya. Padahal kan
yang baik itu sulusul lail. Nah itu yang belum mampu, bukan belum mampu sebenarnya, ya malas tadi. Nah, manajemen diri yang kurang. Oke, Bu Sri. Untuk di siang hari pagi sampai sore itu tidak tercapai membaca Al-Quran yang satu hari itu. Nah, palingan kita cuma bisa baca tuh maghrib dan subuh karena lebih mementingkan dunia. Astagfirullah. Sama tuh yang dibilang dosa untuk kita semua. Istighfar sama Allah ya Bu ya. 1 juz 10 lembar pun kadang-kadang kita nggak bisa komitmen bertilawah. Ini bukan Bu Sri aja, kita semua pasti. Oke, Rafi. Insya Allah sama kakaknya juga Ustaz. Jadi kalau jadi karena saya nggak tidur lagi kan, Iya. masa habis itu ngambil subuh keluar semua belanja, habis itu khawatir saya nih, khawatirnya memang. Kita tanam lagi Bu, semangat. Iya. Nah, salah satunya tips. Subur itu Ustaz, ya. Ya, salah satunya tips itu kalau rawatib itu mau lancar, itu menunggu waktu masuk sholat. Percayalah Bu. Menunggu waktu masuk sholat. Kalau kita suka menunggu waktu masuk sholat, insya Allah. Nah, kita coba ya, Bu Novi, tanam lagi, semangat terus. Oke, boleh nih. Memaksakan diri buat pertama tahajud. Lama malas. Ya, berarti beliau salah satunya tips paksakan diri. Jangan sampai ibu bilang sunnahnya. Ngapain kita memaksakan diri? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Atau dalil itu kita. Allah tidak membebani kita kecuali sesuai kemampuan kita. Ya udah kayak ginilah mampunya, tanpa ada jiddiyah ngakunya kayak gitu. Astagfirullah. Bunda namanya siapa Bunda? Waalaikumsalam. Iya, nama siapa Bun? Bu? Bu Wati panggilannya. Yang ngajak ke sini siapa Bu Wati? Bunda Leni, tetangga. Ya. Jadi beliau Bu, kalau ibu datang, pahala ibu ke beliau. Meskipun nanti ibu juga pahala nggak mengurangi. Meskipun nanti dia keluar dari majelis ini, nggak datang-datang lagi, kalau ibu datang, pahalanya tetap ada untuk beliau. Masya Allah. Oke. Kalau Bu Wati apa? Insya Allah semangat ya Bu, di Rajab ini harus kita lawan ya Bu ya. Oke. Jangan jalan di tempat lagi ya Bunda, karena ini bulan di mana kita diberi kesempatan oleh Allah untuk diampunkan dosa, dicurahkan rahmat, terkabulkan doa-doa kita ya kan Umar. Oke, Bu Harlin. Ya tuh, zuhur ini memang di mana-mana dilema Bu. Memang zuhur ini bukan dilema sebenarnya. Kelemahan kita tuh di situ. Karena waktu zuhur itu memang lagi nikmat-nikmatnya dunia, lagi repot-repotnya, itu harus kita lawan ya. Sedang berjuang melawan rasa malas lah supaya istiqomah pada hal yang sudah dipersiapkan. Iya, harus istiqomah melawan rasa malas. Semua kita pasti kayak gitu ya Bu, harus dilawan. Oke. Bu Wit. Alhamdulillah. Ada juga rasa setan di wajah Ya pasti. Tapi udah mulai ya Bu, dengan tahunnya Rajab ini ada indikasi untuk naik beribadah tuh ada ya. Alhamdulillah hutang rawatibnya lunas. Rawatib atau puasa? Rawatib. Alhamdulillah 12 rakaat itu udah mulai koma ya. Seperti saja bilang sabar dalam beribadah itu sabarnya itu masih kurang sabar. Insya Allah. Perjuangan melawan malas. Perjuangan melawan malas ya Uni. Bila Anda melihat sudah sama lagi berjuang melawan rasa malas dan membangun semangat supaya bisa semangat Rajab ini seperti semangat di Ramadan. Masya Allah. Bisa mengingat diri kalau lagi malas ingat ini Rajab loh. Baik, barakallahu fiik. Ramadan masih ibadah itu masih hujan. Jadi karena Rajab Lanjut ya Bu ya. Terkejut, hati-hati ya Bu. Nah, dia nggak bisa instan, harus angsur-angsur. berusaha media sosial. Kalau dia sekarang karena dia dan rasa antusias, jadi data
lebih banyak gitu kalau di sholat itu nantinya hafal. Alhamdulillah ya. Jadi Al-Qur'annya lebih itu ya Umi ya. Barakallahu fiik ibu-ibu di sini Allah, saya kasih tips sedikit ya. Tips sedikit ketika bagaimana langkah kita di Rajab ini lebih baik lagi gitu. Yang pertama, ibu sekarang itu harus buat schedule waktu ibu untuk beribadah. Ini pasti kita nggak punya schedule. Maaf ya, jangan marah ibu. Coba dari hari ini, ibu target ibu tuh di schedule. Karena banyaknya hamba Allah nih kayak gini bu, dia tuh beribadah itu dengan nafsu. Kalau lagi semangat, digasnya taruh. Benar? Kalau lagi malas, bablas tuh. Maka yang pertama, jangan sepele dengan tips ini. Ibu harus punya time schedule beribadah. Mau buat? Ada? Udah ada pun masih ditabrak kan? Pakai checklist macam. Iya. Keluar dia. Memangnya kayak gitu. Minimal ibu, apabila kita tidak sesuai dengan time schedule ibadah kita, nasihat saya untuk ibu, ganti ibadah pendukung lainnya. Itu bentuk mengikop diri sendiri. Ya, sebenarnya seharusnya kita ini nggak pakai time schedule lagi di Skofah nih. Cuman karena tadi semuanya banyak alasannya malas, berarti harus ada time memang. Udah bu, paham bahasa saya? Ya, tuh coba tuh diganti untuk mengikop diri sendiri. Targetnya baca Quran 1 juz, nggak sampai 2 lembar hutang, cepat-cepat diganti. Misalnya dengan sholat rawatibnya, ya, zikirnya diperbanyak. Tapi ini kadang-kadang kita itu kalau nggak sampai target itu kadang-kadang itu lalu begitu saja. Apalah. Atau kurang 2 lembar, besok diganti 12 lembar. Ngantuk. Apalagi godaan kita ya Bu Sri ya, dengan cuaca yang kayak gini wahan. Dah, paham Bu? Yang kedua, kurangi waktu firaq. Ibu tahu, waktu kosong ibu yang banyak itulah membuat ibu ibadahnya nggak teratur. Waktu firaq berarti apa? Kurangi waktu kosong. Karena waktu kosong inilah yang mengantarkan kita untuk melakukan amalan sia-sia. Benar? Maksiat. Nah, HP tadi dengan alasan kan ngaji udah 1 juz. Rawatib sudah. Semua udah. Sikit-sikit nggak apa-apa dong. Kalau ibu mau nonton yang dibilang Bude tadi, kita manusiawi bu, nggak mungkin waktu kita nggak ada waktu sia-sia sedikit. Malaikat ibu tuh setengah jam nonton YouTube itu wajar gitu. Tapi coba jarang ibu setengah jam nontonnya. Pasti menikmati, bisa jadi kita bersama handphone itu dari jam 1 sampai jam 3. 1 siang sampai jam 3 siang. Berarti memang tipsnya kurangi bermedia sosial. Tantangan terbesar. Apa Uni? Tantangan terbesarnya itu. Tantangan terbesar kita di situ. Jadi memang harus komitmen Bu. Yang ketiga, jangan pernah lupa berdoa kepada Allah. Doa sama Allah, menjadi orang yang istiqomah. Karena tanpa pertolongan Allah pun kita nggak bisa istiqomah Bu. Ya Allah, berikan aku kenikmatan beribadah kepadamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabis qulubana ala dinik. Mana? Doa ini jangan sepele, ini kekuatan. Kekuatan. Orang kalau dia kenal dengan Allah, pasti ibadahnya tuh nggak susah Bu. Karena dia tahu ibadah itu wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita nih akidahnya masih lemah, tauhidnya tuh masih lemah banget. Nah,
Sehingga terjadilah hal-hal seperti ini. Saya pribadi termasuk gitu. Terjadilah. Tapi coba ketika kita sudah merasakan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah tuh, pasti kita nggak akan kayak gini lagi kan? Pasti asik aja. Nah, mengalir aja ibadah itu terus. Ini kayak ada tantangan kayak terpaksa gitu. Ya masih Uni. Itu memang tingkatan kita itu kan belum sampai kepada ihsan Uni. Makanya kayak gitu. Jadi ketika selesai menyelesaikan, alhamdulillah udah skip aja, alhamdulillah selesai tadi. Seperti aja gitu, nikmatnya belum kaya. Jadi ketika udah selesai itu, alhamdulillah tadi udah sholat. Kayak seperti beban yang ada selesai. Ya makanya itu masih ibadah tujar kan? Kita tuh masih di antara ibadah tujar, ibadah abid. Entah kapan naik menjadi akhyar tuh. Itu dia Uni. Gitu. Coba kita itu seperti kita duha itu, gitu ya. Coba ketika kita pergi mengambil wudhu duha itu, Allah gerakkan nih. Syukurlaka ya Rabb. Coba ibu ada kayak gitu. Ya. Datang ke majelis ini, Uni, ini Allah yang gerakkan. Syukurlaka ya Rabb. Alhamdulillah engkau gerakkan aku tahajud ya Rabb. Sekali-sekali itu perlu nih. Iya, mayatullahnya itu, muraqabatullahnya yang masih kita lemah. Nah kalau ibu bilang, nah ini pergi majelis ini hanya sekedar yuk pergi yuk, tanpa menyertai Allah gitu, makanya ruhnya kurang nih. Tapi semuanya kalau kita karena Allah bifadlillah. Apa tipsnya untuk mendapatkan? Apa tipsnya mendapatkan itu Zah? Yang pertama, banyak-banyak bersyukur. Itu intinya dulu. Ya. La in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kita ini kurang syukur nih. Orang yang kurang syukur tuh makanya ibadahnya tuh lemah. Ya, karena salah satunya bentuk syukur itu adalah ibadah kan? Nah, kita nih intinya tuh nih kurang syukur. Nah, ibu yang dicinta Allah. Maka salafus soleh itu dia beribadah itu senang. Kalau kita beribadah tuh masih beban. Apalagi kalau sampai target itu, pulangnya alhamdulillah ceklas semua dong. Ya kan? Masih kayak gitu. Maka tipsnya yang pertama banyak-banyak bersyukur. Yang kedua kita ingat nih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan gitu. Allah ciptakan kita di dunia ini untuk apa? Ibadah. Ya. Sebenarnya kita ini fitrah kita itu baik. Fitrah kita itu memang ibadah nih. Karena Allah menciptakan kita tuh untuk ibadah. Cuman fitrah itu hilang gitu. Kenapa? Banyaknya maksiat. Tuh. Betul nggak kamu nih? Orang kalau dosanya banyak, pasti ibadahnya menurun. Dan dia tidak akan merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Makanya salah satunya, kalau kita mau, yang pertama banyak bersyukur. Yang kedua, kurangi maksiat. Ya. Yang ketiga, banyak-banyak doa dan minta pertolongan kepada Allah. Yang keempat, apa tadi ibu harus buat time schedule. Yang kelima, kurangi waktu kosong banyak. Ya. Ini dulu tipsnya. Semoga ini bermanfaat untuk kita pada hari ini. Benar-benar cinta Allah. Semoga nanti setelah ini kita akan fokuskan lagi ke Ramadan ya. Ini 15 Rajab. Ini sakit kita ini belum selesai. Ya, belum. Kuburan belum. Bagus sebenarnya Bu. Ya, nanti Ibu jadi orang yang berilmu kalau kita lanjutkan inilah ya nanti ya. Jadi mau dekat-dekat Ramadan kita tahib nanti sekalian fikih-fikih ibadahnya kita kaji lagi. Coba kita tuntaskan nanti fikih ini dulu ya. Kayak kuburan, sebatas mana boleh ditinggikan, kemudian bagaimana adab masuk ke kuburan. Ya, itu kan perlu ya yang untuk kita kaji. Allah yafiq, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.